Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan mari bahas kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya, karena kekacauan yang ditinggalkan Zofan, perusahaan dagang Haichuan jadi incaran kemarahan dari Bai Li Jingwei. Demi mengambil kembali nama baik kekaisaran, Bai Li Jingwei menjadikan perusahaan Haichuan sebagai kambing hitam dan memutuskan untuk memusnahkannya. Karena itu sekarang terjadilah perang antara kubu Bai Li Jingwei dengan pasukan dari kekaisaran melawan kubu Wu Jiangtao dengan seluruh kekuatan dari perusahaan dagang Haichuan. Apa yang akan terjadi berikutnya? Kita akan sambung lagi ceritanya di part 189, dan part kali ini aneh ambil dari bab 967 sampai dengan 969. Ayah, sebaiknya kita segera pergi. Situasinya semakin buruk dan perusahaan kita bisa hancur jika kita tidak selamat dari tempat ini, kata Wurangze dengan wajah yang panik dan juga ketakutan. Tapi Wu Jiangtao menghentikannya. Wajahnya sendiri tampak putus asa dan dia berkata, "Tidak. Apa kau pikir kita bisa lari dari tempat ini? Pasukan mereka jauh lebih dari cukup untuk memusnahkan seluruh kekuatan kita yang ada di tempat ini. Sekalipun kita berhasil pergi, Bai Li Jingwei tidak akan pernah melepaskan kita dan akan terus memburu kita sampai kita berdua mati. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan tetap bertarung di sini? Jika kita tidak pergi, Bai Li Jingwei akan membunuh kita. Ayah, ini tidak seperti gaya kita untuk bertarung secara barbar," kata Wurangze. "Kau memang benar. Ini memang bukan gayamu, tapi gaya dari adikmu. Sebenarnya sikap barbar adikmu itu berulang kali telah membuatku marah dan aku sudah menegurnya. Tapi aku tidak pernah sekalipun membencinya. Bahkan, aku tidak pernah ingin dia untuk berubah. Aku ingin dia terus seperti itu," kata Wu Jiangtao sambil tersenyum. Mendengar itu tentu Randong terkejut. Apalagi yang mengatakan itu adalah ayahnya sendiri. Dia kini kelihatan kebingungan. Lalu Jiangtao kemudian berkata lagi, "Semua orang pasti pernah mengalami gairah masa muda. Tapi jika terlalu lama mengikuti hawa nafsu, itu juga tidak akan baik. Begitulah caraku untuk mendidikmu. Tapi sebenarnya, aku pun suka karakter dari Randong. Dia yang selalu membuat masalah untuk orang tua ini. Itu benar-benar mengingatkanku pada masa mudaku. Baiklah, untuk sekarang, kita akan bertahan di sini dan mengulur waktu." "Apa? Mengulur waktu? Untuk siapa?" "Iya, kita akan ada di sini untuk menahan Bai Li Jingwei. Kita tidak boleh membiarkan satu orang pun lewat. Hanya Randong yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Dia adalah anak yang tumbuh dengan tidak baik. Karena itu Bai Li Jingwei pasti akan mengabaikannya dan membiarkannya hidup. Sejak aku masih muda, aku selalu berpikir untuk membesarkan dua orang putra dengan kepribadian yang berbeda. Satu orang cerdas, cakap, dan luar biasa. Dialah yang akan mewarisi perusahaan ini. Sedangkan yang lain, dia akan menjadi anak manja, sombong, keras kepala, dan juga diremehkan. Tapi dia adalah kartu terakhirku jika sampai hari ini tiba. Selama dia masih hidup, maka keturunan kita tidak akan pernah berhenti. Cepat atau lambat, di masa depan keturunan kita pasti bisa kembali lagi bangkit dan mungkin membalaskan dendam kita. Jadi mari biarkan adikmu itu pergi. Kita akan mengulur waktu untuk dia." Mendengar itu, Wurangze bergetar lagi. Dia menatap ayahnya untuk waktu yang lama. Tapi pada akhirnya dia pun menghela nafas panjang. Tiba-tiba bola matanya pun kini ikut bersinar. "Baiklah,
Selama ini aku tidak pernah menganggap dia ada. Aku selalu bersikap buruk padanya. Jadi sekarang, sebagai kakak sepertinya aku harus memberikan sedikit perhatian padanya. Mari ayah, kita akan pertahankan tempat ini dan memberi waktu pada adik kecilku yang bodoh itu. Kuharap dia benar-benar bisa lolos kali ini. Mendengar itu, Wu Jiangtao pun kini tampak tersenyum. Bahkan jika Wu Ranze sebelumnya adalah orang yang sangat berambisi dan tergila-gila dengan harta, tapi kali ini dia berubah saat dia menyadari tidak ada gunanya untuk lari. Dia membuang semuanya dan memutuskan untuk memberi adiknya kesempatan untuk hidup. Akhirnya ayah dan anak itu kini berdiri dengan tegap dan mata mereka memancarkan kehangatan. Mungkin ini adalah kali pertama mereka mengungkapkan rasa kasih sayang mereka sebagai keluarga. Dari samping melihat kedua orang ini, Murong Zue hanya bisa menghela nafas dan bergumam. Sayang sekali, manusia seringkali baru bisa memahami arti hidup yang sebenarnya saat mereka sudah ada di depan kematian. Di sisi lain, di ruang bawah tanah milik perusahaan Haichuan, di sana ada sebuah kamar yang dilindungi oleh formasi. Di sana juga terlihat seorang pria yang kini duduk sendirian. Dia tampak sedang merenungkan sesuatu. Apa sebenarnya maksud dari orang itu? Dia aneh sekali. Apa yang tidak boleh kusesali? Gumamnya yang mana pria ini adalah Wu Randong. Tiba-tiba pintu ruangan itu dihancurkan dari luar. Lalu seorang pria tua masuk ke kamar dengan luka di sebagian besar tubuhnya. Wu Randong terkejut dan kemudian berseru, "Tetua Yu, ada apa? Kenapa kamu terluka?" "Tuan muda, jangan banyak tanya. Sekarang Anda harus segera pergi bersama saya," kata tetua Wu yang segera membentuk segel di tangannya dan melepaskan penghalang di ruangan itu. Wu Randong masih tampak bingung. "Tetua Yu, ada apa? Tolong jelaskan padaku apa yang sedang terjadi." "Tuan muda, saat ini Perdana Menteri Baili Jingwei telah memimpin pasukan untuk memusnahkan perusahaan kita. Jika ini dibiarkan maka seluruh anggota keluarga Wu akan berakhir hari ini." "Apa? Bagaimana itu bisa terjadi?" "Tuan muda seharusnya sudah tahu bahwa semua ini terjadi karena batu roh iblis itu. Semua sudah terlambat. Kita harus segera pergi. Tuan muda Ranze dan ketua Wu saat ini tengah bertarung untuk mengulur waktu," kata pria itu dengan wajah yang agak sedih. Tapi Randong benar-benar terkejut sekarang. Karena di saat itu, kembali suara Zofan terngiang-ngiang di telinganya. "Jangan menyesal, jangan menyesal, jangan menyesal." Orang itu, dia penyebab semua ini. Mata Wu Randong menyipit, tubuhnya kini dipenuhi oleh kemarahan. Tapi sekarang Tetua Yu menarik tangannya dan membawa dia keluar. Wu Randong tidak bisa berontak. Dia hanya mengikuti Tetua Yu. Mereka segera menerobos dinding dan kemudian keluar dari bangunan itu. Lalu sejauh mata memandang, sekarang perang sudah terjadi di mana-mana. Melihat ini, Wu Randong benar-benar terkejut dan secara tidak sadar pun dia berhenti. Tapi Tetua Yu segera menariknya lagi. Mereka kembali berlari ke arah susunan teleportasi yang sebelumnya disiapkan untuk Zofan. "Tuan muda, kamu harus segera masuk ke dalam susunan ini dan segeralah melarikan diri. Kamu harus mencari tempat yang aman dan kamu baru bisa beristirahat. Jangan menoleh ke belakang dan teruslah hidup." "Tetua Yu, aku tidak akan pergi. Bagaimana bisa aku meninggalkan ayah dan kakakku untuk hidup sendirian?" "Tuan muda kedua, jangan egois.
Aku kemari untuk mengirimmu pergi demi keluarga ini di masa depan. Tetua Yu langsung menarik Wurandong terbang ke arah formasi teleportasi. Kini di depan mereka terlihat dua ahli di ranah Guiyuan. Tapi dengan satu sapuan tangan keduanya dihempaskan oleh Tetua Yu. Meski begitu, dampak yang harus diterima oleh Tetua Yu pun tidaklah sedikit. Dia terkena luka lagi. Tetua Yu sama sekali tidak mengkhawatirkan lukanya. Dia masih menarik Randong tanpa penundaan sedikit pun. Saat sudah dekat, Tetua Yu kemudian mengaktifkan susunan itu dengan plakat milik keluarga Wu. Lalu susunan itu pun segera bersinar dan suara gemuruh energi mulai memenuhi tempat itu. Tetua Yu segera melemparkan Wurandong ke arah tengah formasi. Tuan muda, segeralah masuk dan tinggalkan tempat ini. Tidak, Tetua Yu, ayo pergi bersamaku. Wurandong meraih baju Tetua Yu dan kemudian membuatnya berhenti sebelum memasuki lorong hitam. Perlahan Tetua Yu pun menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia tampak lega melihat sikap dari Randong. Tapi di saat itu, teriakan terdengar dari kejauhan. Lihat, ada beberapa tikus yang mencoba melarikan diri. Hentikan mereka. Orang tua bau tanah, jangan coba melarikan diri. Berhenti. Semua gulma harus dibasmi sampai ke akarnya. Hari ini, seluruh perusahaan Haijuan harus musnah. Tetua Yu bisa mendengar semua itu dan melihat ke arah Randong. Tangannya agak gemetar, tapi dia kemudian mendorong Randong ke tengah formasi. Tetua Yu! Teriak Wurandong. Akhirnya Wurandong memasuki lorong gelap itu dan menghilang dari sana. Tetua Yu sekali lagi tersenyum dan berkata, Tuan muda kedua, meski kamu tidak sepandai atau tidak secakap kakakmu, tapi kami para orang tua jauh lebih menyukaimu. Karaktermu benar-benar mirip dengan karakter Tuan di masa mudanya. Karena itu juga, bahkan jika Tuan sangat marah, dia tidak pernah membencimu sekalipun. Jadi Tuan muda, mulai hari ini kaulah darah terakhir dari keluarga Wu. Kau harus bisa hidup dengan baik. Hei, ada yang melarikan diri, cepat! Segera beberapa sosok melesat ke arah Tetua Yu. Kini wajah Tetua Yu memadat. Rasa haus darah terpancar jelas dari wajahnya. Dia benar-benar siap mengorbankan nyawanya sendiri untuk menghentikan mereka semua. Lalu dengan penuh amarah dia berseru, Kalian ingin mengejar tuan mudaku? Mimpi, itu tidak akan pernah terjadi. Sebuah segel segera terbentuk di tangan Tetua Yu dan segera seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi dan tubuhnya pun kemudian meledak dengan gelombang yang sangat kuat. Semua orang yang berlari ke arahnya pun terkejut. Tidak, bahaya, dia meledakkan dirinya. Sayang sekali sudah terlambat. Seluruh tubuh Tetua Yu serta apapun yang ada di sekitarnya hilang dalam ketiadaan. Bahkan susunan teleportasi yang berdiri dengan kokoh kini sudah hancur berkeping-keping. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang mungkin mengejar Wurandong. Para ahli yang terkena ledakan ini pun kini terluka parah, bahkan beberapa sudah tidak bisa bangun lagi. Sungguh ledakan dari ahli di ranah Guiyuan memang tidak bisa dianggap remeh. Kita akan pindah ke sisi yang lain. Di luar gerbang kota, kini hampir semua anggota dari perusahaan Haijuan telah dimusnahkan. Sebagian besar juga sudah ditangkap untuk nantinya diadili, termasuk Wu Jiangtao dan Wu Renze yang kini jatuh ke tangan Bai Li Jingwei tanpa perlawanan. Lalu setelah menyelesaikan semua itu, mereka kemudian dibawa ke susunan teleportasi resmi milik kekaisaran. Dan juga mereka siap dibawa ke ibu kota kekaisaran. Pantas saja Bai Li Jingwei bisa sampai di kota Jujin dengan sangat cepat. Ternyata dia menggunakan susunan teleportasi resmi.
Tapi sebelum itu, Bailey Jingwei mendatangi Murong Zue yang telah menonton semua ini dengan tatapan dingin. Lalu dengan hormat, Bailey Jingwei membungkukkan badannya dan berkata dengan ringan, "Nona Murong, saya tadi sangat sibuk mengurus bisnis kecil ini sampai tidak menyapa Anda dengan benar. Mohon maafkan kekasaran saya kali ini." "Tidak masalah. Aku hanya melihat metode dari Perdana Menteri Bailey. Sekarang saya tahu kenapa Perdana Menteri bisa mendapatkan reputasinya. Sungguh mengagumkan," kata Murong Zue sambil mengangguk dengan wajah dingin. Bailey Jingwei melihat itu dan kemudian menggelengkan kepalanya. "Nona Murong, tolong jangan mengolok-olok orang tua ini. Ini hanyalah satu langkah kecil kami, dan Anda juga pasti sudah mendengarnya, bahwa sebentar lagi kekaisaran akan mulai bergerak dan menyatukan seluruh benua. Jika itu masalahnya, aku tidak perlu ikut campur. Perdana Menteri bisa langsung mengatakannya pada kakakku sendiri," kata Murong Zue sambil sedikit tersenyum. Bailey Jingwei tahu bahwa itu adalah sebuah penolakan dan dia tidak perlu memaksakan apapun. Meskipun awalnya dia mengatakan itu sebagai sebuah peringatan dan akan lebih baik kalau misalnya orang-orang dari Nanzhou itu bergabung dengan mereka, tapi tampaknya itu tidak diperlukan. Lagi pula, jika harus bicara dengan Murong Li, itu sangat mustahil untuk saat ini. Karena peristiwa ini juga Bailey Jingwei sekarang menjadi sangat sibuk. Ya, Bailey Jingwei hanya bisa menghela nafas dan kemudian berkata lagi, "Nona Murong, saya tidak tahu mengapa Anda kali ini datang ke wilayah Zhongzhou. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Awalnya saya datang ke sini untuk mengadakan bisnis kecil dengan perusahaan Haichuan. Saya ingin menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Nanzhou. Tapi barusan Perdana Menteri benar-benar memusnahkan perusahaan Haichuan. Jadi sepertinya gadis kecil ini harus kembali dengan kedua kakinya sendiri," kata Murong Zue. Itu hanyalah masalah sepele. Nona Murong tidak perlu khawatir. Saya bisa menggunakan jalan resmi untuk Anda. Jadi Anda bisa kembali ke Nanzhou dengan cepat," kata Bailey sambil tersenyum. Murong Zue kemudian tertawa. "Itu tidak baik, Perdana Menteri. Anda selalu bisa membedakan urusan publik dan pribadi. Jadi Anda tidak seharusnya melakukan ini." Nona Murong terlalu merendah. Membantu Nona Murong sudah termasuk urusan publik bagi kami. Karena jika kami membuat kakakmu memiliki sentimen pada kami, maka kami bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bicara satu sama lain. Jadi ini juga adalah bentuk kewajiban dari kami, kata Bailey Jingwei dengan sangat tenang. Tapi Murong Zue dengan tenang juga berkata, "Saya tidak tahu apa yang sebenarnya ingin Perdana Menteri sampaikan pada kakak saya. Tapi jika kelinci sudah mati, maka anjing tidak perlu berlari." "Nona, silakan," kata Bailey Jingwei sambil melambaikan tangannya. Murong Zue berhenti melihat Bailey Jingwei, lalu kemudian kembali dan masuk kereta. Dia pun kemudian pergi ke tengah kota. "Tetua Yu!" petir menyambar di sisi yang lain. Kini sosok Wurandong keluar dari lorong hitam dan keluar di area yang agak asing baginya. Tapi entah di mana dia terdampar kali ini. Dia hanya punya pikiran untuk bisa kembali ke kota Jujin. Dia berbalik dan mencoba kembali masuk ke lorong hitam di tengah susunan itu. Tapi sayang sudah terlambat. Lorong itu sudah tertutup rapat dan susunan formasi di kota Jujin juga telah hancur karena ledakan yang dilakukan oleh Tetua Yu. Sekarang sudah tidak ada lagi jalan untuk Randong kembali. Kini dia hanya bisa menjerit dan meratapi ketidakmampuannya kali ini. Dirinya benar-benar dipenuhi oleh kemarahan sampai tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Tapi di saat itu, sebuah langkah kaki perlahan mendekatinya dan sebuah suara terdengar dengan ramah.
Tuan muda kedua, aku tidak menyangka kalau kau juga akan pergi menyusulku. Senang bertemu denganmu. Wurandong kaget dan langsung berbalik. Itu adalah suara yang dia kenal. Dan kemarahan kembali memuncak karena suara itu yang sebelumnya telah memberikan peringatan padanya. Kebencian meningkat. Dia berpikir bahwa orang inilah biang kerok atas semua kejadian yang menimpa keluarganya. Aura membunuhnya pun terus meledak sambil menatap pria itu. Oh, tuan muda kedua, kita hanya tidak bertemu selama 3 hari, tapi kau tampak tidak terlalu baik. Ada apa denganmu? Kata Zovan sambil tertawa kecil. Nafas Wurandong mulai tidak teratur. Dia kemudian berteriak, Kau yang telah membunuh keluarga Wu kami. Oh, kenapa kamu berpikir begitu? Kata Zovan sambil tersenyum. Tubuh Wurandong bergetar dan dia berkata dengan getir, Tetua Yu, ketika menyelamatkanku dia berkata bahwa semua ini disebabkan oleh batu yang kau bawa. Sekarang perusahaan kami diserang oleh Baili Jingwei. Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaan ayah dan kakakku sekarang. Aku tidak tahu apa mereka masih hidup atau sudah mati. Semua ini adalah salahmu. Kau bajingan. Kau mengambil ribuan nyawa dari perusahaan kami. Begitu selesai mengatakan itu, Wurandong melompat dan bergegas ke arah Zovan dengan niat membunuh yang mengerikan. Tapi meski Zovan sambil menggendong Sange, dia tampak tenang. Dia hanya menghindari Randong dengan menggeser tubuhnya. Lalu dengan tangan kilin, dia menjentikkan jarinya sampai membuat Randong terpental dan jatuh ke tanah dengan suara yang keras. Perlahan Zovan mendekat. Dia melihat ke lubang tempat Randong berada dan dia tampak menyeringai. Sedangkan Randong, dia tampak melihat ke atas, tubuhnya seolah tertekan oleh sesuatu yang berat sampai tidak bisa bangun. Sudut mulutnya pun kini tampak mengeluarkan darah merah. Lalu Zovan berkata dengan santai, Tuan muda kedua, kau tidak bisa mengalahkan aku. Jadi jangan buang-buang tenagamu. Lagi pula semua ini sesuai dengan keinginanmu sendiri. Apa kau menyesalinya sekarang? Bajingan, kapan aku mengatakan untuk membuat perusahaan? Wurandong tiba-tiba berhenti. Dia seolah telah mengingat sesuatu dan matanya dipenuhi oleh keraguan-raguan. Zovan pun tampak tersenyum dan kemudian berkata dengan tenang, Sepertinya kau mengingat kejadian 3 hari yang lalu. Bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau kau ingin menghancurkan perusahaan keluargamu? Sekarang aku telah mengabulkannya, jadi kenapa kau begitu marah? Kau seharusnya bahagia. Bagaimana aku tidak marah? Keluargaku dihancurkan di depan mataku, teriak Randong sambil melihat ke arah Zovan. Tapi kali ini bukan lagi kemarahan yang terpancar dari mata Randong, tapi juga ada penyesalan di dalamnya. Dia bahkan tidak menyangka kalau Zovan akan benar-benar bisa melakukan semua itu. Perusahaan yang telah berdiri ribuan tahun hancur dalam 3 hari. Bukankah itu sulit untuk dipercaya? Memangnya manusia mana yang bisa melakukan semua hal itu? Tidak, manusia tidak mungkin bisa melakukan semua itu. Tapi iblis yang bisa. Itulah yang dipikirkan oleh Randong sekarang, sambil menatap Zovan dengan tangan gemetar. Zovan tahu apa yang Randong pikirkan. Dia perlahan tersenyum dan berkata, Tuan muda, kau terlalu banyak memikirkan omong kosong. Jika kau mengatakan semua itu hanya karena kau marah, itu adalah urusanmu sendiri. Tapi aku menganggapnya dengan serius. Kau yang ingin menghancurkan perusahaanmu dan siap untuk mengubah perusahaanmu sendiri. Aku juga sudah mengatakan supaya kau tidak menyesalinya. Jadi kenapa kau sekarang terlihat begitu menyesal? Bagaimana mungkin aku tidak menyesal?
Tuan, aku tahu bahwa kau bukanlah orang biasa. Kau yang membuat perusahaan kami jatuh. Aku yakin kau juga punya cara untuk menyelamatkannya. Jadi tolong selamatkan mereka semua," kata Randong sambil memohon. Kemarahannya kini sudah menghilang dan hanya itulah yang bisa dia lakukan. Sofan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Tuan muda kedua, memang bahwa kehancuran keluargamu disebabkan olehku. Bahkan jika aku ingin menyelamatkannya pun itu akan sangat mudah. Tapi sayangnya itu bukanlah urusanku, karena kaulah yang meminta semuanya. Jadi tidak ada yang harus kulakukan sekarang." "Apa? Jadi semua itu menjadi salahku?" "Ya, kau yang meminta itu, dan aku hanya mengabulkannya," kata Sofan dengan santai. Lalu sambil tersenyum Sofan berkata lagi, "Tuan muda kedua, karena aku suka dengan karaktermu, akan kukatakan beberapa rahasia. 3 tahun lalu, saudarimu diserahkan pada tuan kota. Itu bukanlah sebuah kebetulan." "Apa? Berhenti bicara omong kosong." "Sayangnya itulah yang terjadi. Aku sama sekali tidak berbohong padamu. Aku telah menemukan fakta ini selama 3 hari terakhir. Kakak dan ayahmu melakukan semua ini untuk memberikan peringatan pada Bailey Jingyu. Meski ayahmu tidak terlihat keras di luar, tapi dia mengendalikan semuanya dari balik layar. Metodenya memang sangat kejam dan bahkan dia tidak ragu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermoral." "Tidak, itu tidak mungkin. Mana mungkin ayahku sendiri yang melakukannya." Randong sama sekali tidak terlihat percaya. Tapi Sofan dengan santai berkata, "Pengusaha menghargai keuntungan daripada perpisahan. Dia melakukan ini untuk mengubah kendali pada seorang penguasa kota. Sekarang bukalah matamu. Ingat lagi bagaimana sikap Bailey Jingyu sebelum dan sesudah kejadian itu padamu. Aku yakin dia tidak berusaha mengusikmu sedikit pun. Inilah bentuk dari kecerdikan ayahmu. Dia hanya memberikan peringatan padanya dan tetap menjadikan dia sebagai tuan kota. Ayahmu mengendalikan situasinya dan mengambil keuntungan terbanyak." Mendengar itu mata Wurandong gemetar. Dia sendiri sulit menerima kenyataan ini. Tapi ketika dia mengingat semuanya, maka dia hanya bisa percaya. "Jadi, bagaimana dengan batu itu? Bukankah kau sudah menyiapkan semua itu untuk kami?" Setelah Randong mengatakan itu, tiba-tiba bayangan hitam jatuh ke tanah dan menutupi sekitar tubuh Randong. Wajah Randong benar-benar terkejut. Bukankah ini jiwa domain?" "Itu benar, ini adalah domainku." Bayangan hitam kemudian menghilang, dan segera ada banyak batu hitam berbentuk manusia yang muncul di sekeliling Randong. Perlahan Sofan melangkah dan menyentuh batu-batu itu sambil tersenyum jahat. Dia kemudian berkata, "Tuan muda kedua, menurutmu ini apa?" "Ini batu roh iblis?" kata Randong dengan mata menyusut. "Ya, inilah rahasia di balik batu roh iblis. Ada banyak yang tanya di 3 part sebelumnya tentang asal-usul batu roh iblis yang tiba-tiba muncul di dalam cerita ini. Padahal sebelumnya nggak pernah ada. Belum lagi efeknya yang terlalu overpower. Itu benar-benar tidak masuk akal. Lagi pula jika itu memang sangat bagus untuk kultivasi, Sofan tidak mungkin tidak menggunakannya. Ataupun Sofan tidak mungkin tidak memberikannya pada keluarga Luo misalnya. Jadi pasti itu adalah sesuatu yang tidak beres dan terjawab sekarang bahwa semua itu adalah trik dari Sofan. Dia menggunakan tubuh dari orang-orang yang pernah terperangkap di dalam domain miliknya dan menjadikan mereka sebagai batu roh iblis. Bukankah itu adalah ide yang brilian?
Zovan tidak bisa menahan tawanya. Batu ajaib seperti batu roh iblis itu tidak mungkin ada di dunia ini. Jika seseorang ingin berkultivasi, maka mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Surga tidak pernah memberikan jalan pintas apapun. Itu adalah pengetahuan yang sederhana. Itu... Zovan tersenyum. Domainku langka di dunia, dan aku telah membunuh banyak orang sebelumnya. Mereka semua telah berubah menjadi batu roh iblis ini. Jadi jika kalian mengalami perubahan pesat setelah berkultivasi dengan batu ini, itu karena kalian menghisap energi yuan milik orang-orang ini. Walaupun sebenarnya itu bukanlah masalah utamanya. Karena aktor di balik semua itu adalah kekuatan yuan yang kalian serap itu telah terkontaminasi dengan kultivasi unik milikku. Jika itu aku yang menyerapnya, aku bisa menyerapnya tanpa ada masalah. Tapi jika orang lain yang menghisapnya, maka mereka juga akan terinfeksi oleh domainku, dan mereka juga akan berakhir seperti ini. Karena itu sekarang kau seharusnya paham akan kekacauan yang sedang terjadi di ibu kota. Apa? Kalau memang begitu itu artinya kaulah yang bersalah. Kau yang menghancurkan perusahaan kami. Tidak juga. Kalian sendirilah yang menghancurkan diri kalian. Jika kalian tidak termakan oleh ketamakan kalian, kalian tidak akan mungkin tergoda oleh batu ini. Kalian bisa berkultivasi dengan baik dan membangun pondasi yang kuat untuk berkembang. Tapi karena kalian terlalu terburu-buru dan ingin jalan pintas, jadi pada akhirnya kalian harus membayar harga yang mahal. Inilah yang disebut dengan kontrol diri. Jika kalian tidak bisa melakukannya, maka kalian akan berakhir di neraka. Sama halnya dengan bisnismu. Kalian tidak tahu apa-apa tentang batu ini, tapi kalian langsung menerimanya begitu saja. Dan pada akhirnya bencana pun terjadi, dan keluarga kalian kini terancam dimusnahkan karena itu. Semua terjadi karena ketamakan kalian. Jika kalian bisa berpikir rasional, maka kalian tidak akan menderita seperti sekarang. Belum lagi, apalagi? Desak Randong. Zovan menyipitkan matanya dan kemudian berkata dengan santai. Belum lagi sejak awal Kekaisaran Bintang Pedang memang berniat untuk menyingkirkan kalian. Hanya saja karena batu ini mereka menjadi punya alasan untuk menghancurkan kamar dagang Haichuan lebih cepat. Bahkan jika kalian tidak mengambil kesepakatan denganku, kalian tetap akan dimusnahkan cepat atau lambat. Tapi sekarang semua sudah terjadi dan menjadi lebih cepat. Tapi karena itu juga Kekaisaran belum mengerahkan semua kekuatannya. Jadi cabang perusahaan Haichuan masih bisa bertahan karena kejadian ini. Seharusnya kau justru berterima kasih padaku. Jadi plotnya itu memang benar-benar mirip sama keluarga Sangguan. Mereka sebelumnya menyalahkan Zovan, menyalahkan semua kesalahan itu pada Zovan. Tapi jika tidak ada Zovan, mereka semua pasti sudah hancur, sudah mati. Memikirkan semua ini, Randong semakin bingung. Apa maksudmu? Zovan mengambil kembali domainnya. Lalu dengan santai dia berkata, Tuan muda kedua, aku sengaja menunggumu di sini setelah melakukan teleportasi. Aku ingin melihat apakah ada salah satu dari kalian yang akan melewati formasi ini setelah aku. Lalu jika dalam 3 hari tidak ada yang berpindah, itu artinya seluruh perusahaan keluargamu sudah habis. Kau mungkin bahkan sudah tidak hidup lagi. Randong masih bingung. Dia melihat Zovan dan menunggu penjelasan berikutnya. Aku sedang melihat apa yang direncanakan oleh Bailey Jingwei. Karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara politikus dan juga pengusaha. Keduanya sama-sama mencari keuntungan.
Terlebih Bailey Jingwei yang memiliki kemampuan untuk mengatur sebuah negara. Dia akan mengabaikan urusan pribadi dan bergerak demi kepentingan kekaisaran. Dia sedang bersiap untuk menyatukan kelima wilayah. Karena itu, kalian tidak lagi berguna. Maka dia berniat untuk menyingkirkan kalian. Hurandong mengerutkan keningnya. Itu tidak masuk akal. Kami adalah penghubung dari kelima wilayah. Kami memiliki banyak manfaat untuk kekaisaran. Itu memang benar pada awalnya. Tapi sekarang sudah tidak. Ketika dia menyerang perusahaan Haichuan, itu adalah tanda bahwa kalian sudah tidak berguna lagi di mata mereka. Lagi pula, mereka memang sudah bersiap untuk melakukan penyerangan ke 4 wilayah lainnya. Tunggu, maksudmu Zhongzhou akan menyerang 4 wilayah lainnya? Itu benar. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka akan rela kehilangan perantaranya? Selain itu, perusahaan kalian juga selalu bertindak dengan hati-hati dan tidak menunjukkan permusuhan. Mereka sama sekali tidak memiliki alasan untuk menyingkirkan kalian. Tapi, jika perang antar 5 wilayah sampai pecah, maka perantara sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena itu pada akhirnya, kehancuran dari perusahaanmu akan datang cepat atau lambat. Tapi karena rencanaku ini semua terjadi lebih cepat. Dan karena itu, kalian justru mendapatkan keuntungan. Sekarang pasukan kekaisaran sedang menyerang kantor pusat kalian. Karena itu juga, kau menjadi memiliki waktu untuk mengatur kekuatan cabang kalian dan menyelamatkan yang bisa kau selamatkan. Aku sudah memberimu kesempatan untuk membangun kembali perusahaanmu. Tidak membiarkan musuh menghancurkan keseluruhan perusahaanmu. Jadi seharusnya kau itu berterima kasih padaku. Mendengar apa yang Zofan katakan, Randong tertegun untuk waktu yang lama. Sampai akhirnya dia pun bisa mengerti segalanya. Lalu dia berkata, "Jadi dengan kata lain, sekarang aku harus menyelamatkan sisa dari perusahaan kami." Benar. Akhirnya kau paham akan posisimu dan kau tahu apa yang harus kau lakukan, kata Zofan sambil mengangguk. Randong menatap Zofan. Oke, sekarang kita ada di mana? Dan bagaimana caraku untuk menghubungi orang-orangku? Kau benar-benar telah lama dikurung oleh ayahmu. Kau bahkan tidak tahu di mana bisnis keluargamu berada. Baiklah, sekarang kita ada di Sangdao, perbatasan Zhongzhou dan Shizhou. Di tempat ini ada salah satu cabang dari perusahaanmu, kata Zofan dengan santai. Randong segera mengangguk. Oke, aku akan segera memberitahu mereka. Percuma, bahkan jika kau berteriak mereka tidak akan datang. Lagi pula aku sudah meminta mereka untuk memberikan kita waktu untuk bicara. Aku menyuruh mereka pergi. Mereka akan datang dalam 3 hari, kata Zofan dengan santai. Randong kembali tertegun. Bagaimana bisa mereka mendengarkan perintahmu? Semua karena ini. Zofan mengeluarkan kartu emas yang sebelumnya diberikan oleh Wuranze. Kau tentu tahu akan kartu ini. Ini adalah tanda bahwa aku adalah pelanggan utama dari perusahaanmu. Dengan ini aku memiliki kuasa untuk memberikan mereka perintah. Kakakmu sendiri yang memberikannya padaku. Melihat semua itu, Randong paham akan situasinya. Lalu dia akhirnya mengangguk dan hendak untuk pergi. Tapi Zofan kembali menghentikannya. Tunggu sebentar. Ada apa? Aku hanya ingin bertanya, apa yang ingin kau lakukan? Aku akan menghubungi seseorang dan mengirimkan pesan. Pesan? Pesan apa? Meminta mereka semua untuk bersembunyi, kata Randong. Zofan tersenyum tanpa komitmen. Itu adalah perintah yang ambigu.
Dan jika kau melakukannya, maka pondasi yang sudah dibangun oleh keluargamu akan hancur seiring berjalannya waktu. Jika mereka semua pergi bersembunyi, apa kau pikir kau bisa menemukan mereka kembali? Apa kau bisa mengumpulkan mereka di masa depan? Ingatlah, ayah dan kakakmu telah berkorban untuk membuatmu bisa melarikan diri. Kau juga telah bersumpah akan mengambil alih perusahaan ini. Mendengar itu, Randong kembali dikejutkan oleh semua kata-kata Sofan. Dia mengerutkan keningnya dan berpikir sesaat. Memang benar bahwa dia tidak boleh terlalu impulsif. Dia kini sudah bebas dan semua adalah berkat ayah dan kakaknya. Karena itu, dia juga tidak bisa diam saja membiarkan pondasi keluarga mereka rusak. Dia harus bisa membangun kembali, lalu bersiap untuk melakukan pembalasan. Wurandong kini tampak berpikir keras. Padahal sebelumnya dia tidak pernah berpikir sampai sejauh ini. Itu benar-benar membuat kepalanya terasa gatal. Dia sudah menjadi anak manja yang tidak tahu apa-apa. Bahkan dia juga tidak pernah ikut ayahnya untuk mengelola perusahaannya. Jadi dia tidak tahu harus melakukan apa. Melihat semua itu, Sofan kembali menyeringai. Jika kau butuh panduan, maka kau hanya harus mencari orang yang bisa memberimu panduan. Wurandong kembali menoleh ke arah Sofan dan menghela nafas. Tapi sekarang para tetua pasti sudah terbunuh, dan aku tidak tahu banyak tentang orang-orang yang ada di perusahaan cabang. Aku tidak tahu kepada siapa aku harus meminta panduan. Aku, kata Sofan dengan tegas. Wurandong menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Padamu? Ya, tapi jangan salah paham. Aku sama sekali tidak berusaha untuk membantumu. Aku hanya akan bekerja sama denganmu. Aku akan membantumu mengambil alih perusahaan ini. Dan kau akan menapaki jalanmu untuk menjadi orang yang hebat. Tidak. Kau telah mengambil nyawa dari kakak dan ayahku sebagai gantinya. Aku tidak perlu bimbinganmu. Wurandong, kau bukan lagi anak-anak. Kau adalah pengusaha yang harus berpikir untung dan rugi. Perusahaan yang telah didirikan selama ribuan tahun. Aku membantumu untuk merubahnya jika kau mau. Meski terkadang perubahan memerlukan sungai darah untuk bisa mencapai tujuannya. Kau sendiri telah memutuskan untuk merubah perusahaan ini. Maka kau harus siap menanggung harga untuk itu. Karena menjadi ketua dari perusahaan dagang bukanlah hal yang mudah. Sekarang kau telah menempatinya dan kau harus menanggung bebannya. Bagaimanapun, kau sudah tidak bisa kembali lagi. Yang bisa kau lakukan hanyalah meneruskan perusahaan ini sesuai dengan apa yang kau yakini. Jangan sampai kau mengecewakan kakak dan juga ayahmu yang telah memberimu jalan untuk hidup. Kelopak mata Wurandong tampak dipenuhi dengan keraguan, tapi akhirnya dia pun mengangguk. Aku pasti akan meneruskan perusahaan ini. Aku akan mengambil alih kemudi dan tidak akan kubiarkan usaha ayahku sia-sia. Tapi aku tidak punya alasan untuk bekerja sama denganmu. Jika aku mengikutimu, maka aku seperti berjalan dengan iblis. Ada perasaan dingin yang menempel di punggungku dan aku akan selalu merasa gelisah. Itu adalah reaksi yang wajar. Lagi pula, kau orang baik sedangkan aku adalah iblis. Tapi yang perlu kau pahami adalah orang yang putus asa selalu memiliki dua jalan yang akan dia ambil. Jalan pertama adalah meminta bantuan pada dewa, sedangkan jalan yang lain adalah meminta bantuan pada iblis. Kenapa? Apa kau tahu kenapa begitu? Memangnya kenapa? Itu sederhana. Pilihan pertama, dewa akan menjanjikan hidupmu damai. Tapi kau harus merelakan semuanya dan membiarkan semua itu berlalu dengan begitu saja. Tetapi tidak dengan iblis. Iblis akan mengambil segalanya darimu.
dan di saat yang sama dia akan memenuhi semua yang kau inginkan," kata Zovan sambil tersenyum seperti iblis. Zovan kembali menatap Randong. "Sekarang, wahai kau orang yang putus asa, aku ingin tahu jalan mana yang akan kau pilih. Akankah kau memilih bantuan pada dewa atau pada iblis?" Randong gemetar. Dia berpikir untuk beberapa saat dan kemudian menggertakkan giginya. "Ayah dan kakakku tidak boleh mati sia-sia, dan perusahaan ini tidak boleh hancur. Aku tidak bisa merelakan semuanya dan hidup dengan damai dan mengikuti dewa. Aku tidak akan membiarkan kekaisaran bintang pedang bersikap semaunya. Meskipun lawanku kali ini adalah Bailey Jingwei. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana caraku untuk melawannya. Jadi, apa kau sekarang akan mengambil alih perusahaanmu ini dan melakukan sesuatu untukku? Sebelum itu, jika aku memang bersedia, apa kau benar-benar mampu membantuku membalaskan dendam pada Bailey Jingwei dan juga kekaisaran bintang pedang?" tanya Randong. "Itu butuh waktu, tapi bisa dilakukan," kata Zovan dengan kilatan dingin di matanya. Randong menatap Zovan dengan penuh kesungguhan, lalu kemudian dia berkata, "Oke, hari ini aku akan berjalan bersama iblis. Aku ingin melihat bagaimana caramu untuk membalaskan dendamku kali ini." "Sepakat." Zovan menyeringai, lalu dia berkata lagi, "Sebelumnya aku mengatakan pada kakakmu bahwa aku akan bekerja sama lagi dengan perusahaan ini. Tapi aku tidak menyangka ternyata akan secepat ini." Zovan kemudian mengulurkan tangannya. Randong menatap Zovan dan kemudian menyambut tangan Zovan. Lalu keduanya pun berjabat tangan. Randong kemudian bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" "Sekarang, kamu pergilah dan kirimkan pesan pada setiap cabang perusahaanmu. Beri mereka perintah untuk tetap bergerak dari balik bayangan. Jangan menunjukkan diri dan jangan menggunakan nama perusahaan dagang Haichuan untuk sekarang. Kita biarkan musuh berpikir bahwa perusahaan ini telah hancur dan semua orang telah membubarkan diri. Lalu jika saatnya tiba, kita akan bangkit lagi dan melakukan comeback pada mereka." Mendengar itu, Randong segera mengangguk. "Oke, maka aku akan melakukan apa yang kau minta. Bahkan jika aku harus menunggu puluhan tahun, akan kubalaskan dendam ini." Akhirnya kesepakatan mereka berdua pun telah terbentuk. Seorang anak muda membuat kontrak dengan iblis. Tapi inilah yang akan membawa kebangkitan untuk perusahaan dagang Haichuan di masa depan. Singkat cerita, kedua orang itu akhirnya berpisah. Randong pergi ke cabang perusahaannya, sedangkan Zovan pergi menuju pegunungan 10.000 binatang iblis, tempat Kunpeng berada. Karena saat ini Sange juga masih terluka, jadi dia harus disembuhkan dahulu. Dan di sisi lain, di tengah lautan yang dipenuhi badai dan kabut, di sana terdengar raungan binatang buas yang menggetarkan seluruh tempat itu. Perlahan sebuah mata terbuka lebar dari balik kabut dan memberikan tekanan yang mencekam. Sedangkan di sisi lain, seorang pria parubaya memegang pedang biru dengan cahaya dingin di tangannya. Dia menggertakkan gigi dan berseru, "Binatang bau, hari ini aku akan mengambil hidupmu." Auman kembali terdengar dan menyebar ke segala arah. Lalu binatang itu berkata, "Manusia kecil, kau hanyalah ahli primordial. Apa kau pikir kau bisa menyentuhku? Lihat saja, akulah yang akan mencapik-capik tubuhmu." Ledakan pun terjadi dan kabut segera menutupi tempat itu. Pertarungan dimulai. Ya, itu adalah sedikit cuplikan dari pertarungan antara binatang
iblis, katakan binatang iblis saja ya, dan seorang ahli. Jangan bilang nanggung, karena pertarungan ini memang kayak cuma cuplikan aja, dimana nggak ada kelanjutannya gitu. Ini cuma akan menjadi pengantar dari cerita di 2 part berikutnya. So, sampai di sini dulu untuk hari ini. Thank you sudah setia berlangganan sama Mimin, dan see you again di next video. Bye.